datang untuk menyelamatkan Wen Sinta. Kau kalah, Rahwana. Aku datang untuk Dewi Sinta. Hanuman, selamat aku. Aku akan bebaskanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang pahlawan yang lahir dari hutan Nusantara, dengan kekuatan luar biasa, melompat menembus kegelapan, dan menolong yang lemah? Inilah legenda Hanuman, sang penyelamat Dewi Sinta, yang keberanian dan kecerdikannya akan menggetarkan hati siapapun yang menyaksikan. Di zaman ketika bumi Nusantara masih muda dan pepohonan menjulang tinggi hingga menyentuh langit, manusia, dewa, dan makhluk sakti hidup berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh. Pegunungan membelah pulau-pulau, sungai mengalir deras membawa kehidupan, dan hutan-hutan rimba dipenuhi makhluk yang hanya bisa dilihat oleh mata yang suci. Manusia berjalan di antara desa-desa kecil, memuja roh alam, dan menghormati para dewa yang menjaga semesta dari bayangan gelap. Di langit, para dewa memantau keseimbangan ini, memastikan tidak ada kekuatan jahat yang menebar ancaman. Namun, di balik ketenangan alam, ada bisikan-bisikan kegelapan yang perlahan mulai menyusup ke hati para makhluk yang haus kuasa. Raja Batara, sang penguasa langit dan penjaga keseimbangan alam, mengamati dunia manusia dengan penuh perhatian. Ia bukan hanya dewa yang kuat, tetapi juga bijak, memahami bahwa dunia ini bukan hanya milik satu makhluk saja. Batara menjaga garis tipis antara terang dan gelap, memastikan bahwa energi kehidupan tetap berjalan harmonis. Dengan tongkat emasnya yang bercahaya, ia menenangkan badai, menyejukkan gunung berapi yang murka, dan membimbing roh-roh alam agar tetap setia pada keharmonisan. Raja Batara tahu, jika keseimbangan ini terganggu, dunia bisa jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Maka dari itu, ia sering turun menyamar di bumi, melihat manusia dan makhluk sakti berinteraksi, sekaligus mengukur kekuatan para calon pahlawan yang akan menolong dunia. Di sebuah hutan suci yang jarang dijamah manusia, Raja Batara memutuskan untuk menciptakan seorang makhluk yang luar biasa, sebagai harapan terakhir jika gelap mulai menguasai Nusantara. Dari debu emas, embun pagi, dan bisikan angin hutan, lahirlah seorang anak kera yang berbeda dari yang lain. Kulitnya bersinar lembut seperti perak, matanya memancarkan kecerdasan yang belum pernah terlihat pada makhluk bumi manapun, dan tubuhnya lincah namun kokoh, memancarkan kekuatan yang menakjubkan. Ia diberi nama Hanuman, yang artinya, sang berani hati, tanda bahwa ia kelak akan menjadi penolong, pelindung, dan penyelamat bagi yang tertindas. Hanuman tidak lahir seperti manusia biasa, ia lahir dari doa para dewa yang khawatir akan kegelapan yang perlahan muncul di bumi. Setiap langkah pertamanya di hutan disertai aura magis, bunga-bunga bermekaran seiring loncatan kecilnya, burung-burung berkicau riang, dan angin seakan menyambutnya. Namun, dengan kekuatan besar yang dimilikinya, datang pula tanggung jawab yang tak ringan. Batara menanamkan dalam hatinya sifat keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan, mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi kehidupan dan menegakkan keadilan. Para makhluk sakti di hutan, mulai dari naga kecil di sungai, burung raksasa berwarna emas, hingga para keratua yang bijaksana, segera menyadari kehadiran Hanuman. Mereka melihat ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak kera ini, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga ketulusan hati yang mampu menyentuh siapapun yang bersentuhan dengannya. Hanuman belajar berbicara dengan para makhluk, memahami bahasa alam, dan meniru gerakan-gerakan mereka, sehingga setiap langkahnya mengandung kebijaksanaan dan keselarasan dengan semesta. Ia menjadi simbol harapan baru, titisan cahaya dari langit yang siap menghadapi kegelapan yang datang. Namun di balik semua cahaya dan harapan itu, Raja Batara mengetahui bahwa ancaman gelap akan segera muncul. Sebuah rencana jahat sedang disusun oleh makhluk iblis dari negeri jauh, yang haus akan kekuasaan dan ingin menundukkan bumi Nusantara. Batara tahu bahwa dunia membutuhkan seorang pahlawan yang tidak hanya sakti, tetapi juga setia dan berani menghadapi kegelapan dengan hati murni. Hanuman, sang anak kera yang lahir dari campur tangan para dewa, bukan hanya jawaban dari doa para penghuni langit dan bumi, tetapi juga simbol bahwa bahkan dalam dunia yang penuh ancaman, selalu ada cahaya yang mampu menyalakan harapan bagi yang tertindas. Sejak saat itu,
Hutan suci itu menjadi saksi pertama dari perjalanan luar biasa Hanuman. Dari seorang anak kera yang lugu dan lincah, ia mulai belajar tentang dunia manusia, dewa, dan makhluk sakti yang bersatu dalam harmoni dan konflik. Babak pertama kehidupan Hanuman menegaskan satu hal. Di balik kekuatan yang luar biasa, hati yang tulus dan kesetiaan sejati adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan. Dan dari sinilah kisah seorang pahlawan dimulai, kisah yang akan mengguncang langit, bumi, dan seluruh Nusantara ketika ia kelak menghadapi musuh terkuatnya. Sejak pertama kali menjejakkan kaki di bumi, Hanuman sudah menampakkan tanda-tanda keajaiban. Di hutan suci, setiap langkahnya menggetarkan dedaunan, membuat air sungai berkilau lebih terang, dan membuat burung-burung berhenti berkicau untuk menyaksikan anak kera yang lahir dari doa para dewa ini. Ia tidak seperti kera lain, lebih cerdas, lebih lincah, dan lebih penasaran. Namun, yang paling menakjubkan adalah ketulusan hatinya, yang seakan mampu berbicara dengan alam dan memaknai bahasa kehidupan yang hanya diketahui oleh makhluk suci. Seiring waktu, Hanuman mulai belajar dari para guru hutan, makhluk sakti yang tersebar di setiap sudut Nusantara. Ada kera tua bijak yang mengajarkan strategi dan ketelitian, naga sungai yang mengajari keberanian menghadapi bahaya, dan burung raksasa emas yang menanamkan nilai kesabaran dan ketelitian. Setiap pelajaran bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang memahami dunia secara menyeluruh. Bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan, tetapi untuk melindungi dan menegakkan keseimbangan. Hanuman juga memiliki kemampuan unik yang membuatnya berbeda dari semua makhluk di bumi. Ia bisa melompat lebih jauh dari puncak gunung, berlari lebih cepat dari angin, dan menghilang di antara kabut hutan dengan mudah. Namun ia selalu menggunakan kekuatan itu untuk membantu, bukan untuk merusak. Ketika seekor kijang terjebak di rawa, Hanuman menolongnya dengan hati-hati. Ketika hujan deras membahayakan sarang burung, ia menggunakan ekornya untuk melindungi mereka. Setiap tindakan kecil itu membangun reputasi Hanuman sebagai makhluk yang tidak hanya sakti, tapi juga penyayang. Selain belajar dari makhluk sakti, Hanuman juga belajar dari manusia yang datang ke hutan untuk berdoa atau mencari obat-obatan. Ia menyaksikan manusia menghadapi kesulitan, merasakan kesedihan dan ketakutan mereka, dan belajar memahami emosi yang tidak bisa diajarkan oleh kekuatan fisik. Hanuman perlahan mengerti bahwa keberanian sejati juga berarti memiliki empati, menguatkan hati yang lemah, dan menolong mereka yang tertindas. Pelajaran ini menjadi fondasi moral yang akan menuntunnya saat menghadapi tantangan terbesar nanti. Suatu hari, Hanuman menghadapi uji pertama yang menguji kekuatannya. Seekor raksasa hutan yang marah mengganggu keseimbangan sungai dan hutan, menakut-nakuti makhluk-makhluk yang lebih lemah. Dengan keberanian yang belum sepenuhnya ia sadari, Hanuman menghadapi raksasa itu sendirian. Ia melompat dari pohon ke pohon, menghindari serangan, dan dengan kecerdasannya, berhasil memimpin raksasa itu ke jurang terdalam tanpa melukainya. Kemenangan itu bukan hanya menunjukkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kecerdasannya dalam menghadapi musuh, kualitas yang akan menjadi ciri khasnya kelak. Selain kekuatan dan kecerdikan, Hanuman mulai menyadari kemampuan spiritualnya. Ia bisa merasakan aura baik dan jahat di sekitar hutan, bahkan bisa berbicara dengan roh-roh alam yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Suara-suara hutan, gemericik air, dan bisikan angin menjadi teman dan guru baginya. Ia belajar memahami bahwa dunia bukan hanya tentang yang terlihat, tetapi juga tentang energi dan niat di balik setiap tindakan. Ini menjadikan Hanuman lebih dari sekadar makhluk sakti. Ia menjadi penjaga keseimbangan alam yang nyata. Namun, Hanuman tidak selalu serius. Masa kecilnya juga dipenuhi kegembiraan dan rasa ingin tahu yang menggemaskan. Ia sering bermain dengan kera lain, meniru gerakan manusia, dan mencoba hal-hal yang bahkan guru-gurunya khawatir akan bahaya. Tapi justru dari permainan itu, Hanuman belajar kreativitas, fleksibilitas, dan insting, yang kelak menjadi senjata ampuhnya saat menghadapi musuh yang licik seperti Rahwana. Setiap tawa dan lompatan kecil menanamkan keberanian yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Hanuman juga mulai menyadari panggilan yang lebih besar. Raja Batara sering menampakkan diri dalam mimpi dan bisikan angin, memberinya petunjuk bahwa dunia tidak akan selalu damai. Ada kegelapan yang akan datang,
Ancaman yang lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Namun Batara juga menanamkan keyakinan bahwa Hanuman, dengan kekuatan, kecerdikan, dan hatinya yang murni, akan menjadi penolong bagi yang lemah. Kesadaran ini menumbuhkan tekad dalam diri Hanuman, bahwa ia tidak akan pernah mundur dari tugas besar yang menantinya kelak. Di tengah hutan suci, Hanuman berlatih dan belajar, membangun diri menjadi makhluk sakti yang lengkap, fisik, pikiran, dan jiwa. Ia mulai menyadari bahwa setiap gerakan, setiap lompatan, dan setiap langkah kecil memiliki arti. Tidak ada yang sia-sia, karena setiap pengalaman adalah persiapan untuk momen besar yang akan menguji seluruh keberanian dan kesetiaannya. Hutan menjadi laboratorium kehidupannya, tempat ia tumbuh menjadi pahlawan yang belum dunia kenal, tapi yang akan segera membuat sejarah. Akhirnya, masa kecil Hanuman yang penuh keajaiban, tantangan, dan pelajaran moral mencapai titik penting. Ia bukan lagi sekadar anak keras sakti. Ia adalah simbol harapan, titisan cahaya dari langit yang akan melindungi dunia manusia dan makhluk sakti. Kekuatan, kecerdikan, dan hati yang murni telah membentuknya menjadi sosok yang siap menghadapi kegelapan yang akan datang. Dan disinilah, di hutan suci Nusantara, benih seorang pahlawan sejati mulai tumbuh. Menunggu saatnya untuk menantang takdir dan menyelamatkan yang lemah dari ancaman yang lebih besar. Rahwana, Raja Iblis yang kelak akan menjadi musuh terkuatnya. Suatu pagi yang diselimuti kabut tipis, Hanuman sedang melompat dari satu pohon ke pohon lain di hutan suci, ketika pandangannya tertumbuk pada sosok manusia yang berbeda dari manusia biasa. Tubuhnya tegap, wajahnya bersinar, dan mata yang menatap jauh seakan menembus kedalaman hutan. Itu adalah Rama, pangeran dari kerajaan Ayodhya, yang sedang dalam perjalanan untuk menemukan istrinya, Dewi Sinta, yang hilang secara misterius. Hanuman, yang penasaran, mengamati dari atas dahan, menyadari ada aura kebaikan yang kuat memancar dari manusia ini, sesuatu yang mengingatkannya pada ajaran Raja Batara tentang keberanian, kesetiaan, dan hati yang tulus. Rama sendiri merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki hutan suci. Ada energi berbeda yang mengalir di udara, campuran antara keajaiban dan ketenangan yang menenangkan. Tiba-tiba, seekor anak kera dengan kilau perak di tubuhnya muncul di hadapannya. Hanuman memperkenalkan dirinya dengan suara yang lembut namun tegas, dan dalam sekejap, Rama menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar kera biasa. Ada kebijaksanaan dan kekuatan yang tersembunyi di balik tatapan matanya. Mereka berdua menatap satu sama lain, seolah mengenali panggilan takdir yang akan mengikat mereka untuk misi besar. Pada saat yang sama, Hanuman menangkap kabar dari angin hutan bahwa Sinta berada dalam bahaya besar. Sebuah bisikan dari daun dan suara burung membisikkan bahwa Rahwana, Raja Iblis dari Alengka, telah menculik Dewi Sinta untuk membalas dendam terhadap Rama. Hati Hanuman bergetar. Ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjaga hutan. Ini adalah panggilan untuk menolong manusia yang tak bersalah, dan ia tahu bahwa keberanian yang selama ini ia latih akan segera diuji. Rama, yang pertama kali melihat Hanuman melompat dengan kecepatan luar biasa dan melayang di antara pepohonan, langsung merasakan kepercayaan. Ia berbicara kepada Hanuman dengan tenang, menjelaskan situasi yang genting dan permintaan untuk bantuan. Hanuman, meski masih muda dan lugu, merasakan kedalaman niat Rama dan kesetiaan Sinta yang terancam. Tanpa ragu, ia bersumpah untuk melindungi Dewi Sinta dan menolong Rama, meletakkan dasar persahabatan yang akan menentukan jalan nasib Nusantara. Hanuman segera memanfaatkan kemampuannya untuk mengintai wilayah sekitar, mencari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rahwana dan pasukannya. Dengan kecepatan dan kelincahannya, ia melompat dari satu bukit ke bukit lain, menyusuri sungai dan lembah, memanfaatkan setiap kemampuan yang telah ia pelajari dari hutan. Ia menemukan tanda-tanda sihir gelap yang tertinggal, merasakan aura jahat yang menempel di tanah, dan mulai merancang strategi untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Kali ini, latihan masa kecilnya dalam keberanian, kecerdikan, dan empati menjadi senjata yang tak tergantikan. Di tengah pencarian itu, Hanuman juga menunjukkan sisi lembutnya. Ia berbicara kepada makhluk hutan yang ketakutan karena kekuatan Rahwana, meyakinkan mereka bahwa keberanian bukan hanya milik manusia, tetapi bisa muncul dari hati setiap makhluk yang tulus. Ikan di sungai, burung di langit, bahkan pohon tua di hutan, seolah mendengarkan dan ikut memberi bantuan dengan caranya sendiri, memberi petunjuk arah, menyingkirkan rintangan,
dan menjaga rahasia langkah Hanoman dari mata musuh. Setiap interaksi ini memperkuat karakter Hanoman, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pahlawan fisik, tetapi juga pahlawan moral dan spiritual. Pertemuan dengan Rama juga mengajarkan Hanoman tentang konsep kepemimpinan dan strategi perang. Rama menjelaskan pentingnya kesabaran, perencanaan, dan kerjasama, bukan hanya kekuatan semata. Hanoman, meski belum pernah menghadapi musuh sebesar Rahwana, mulai menyadari bahwa keberanian tanpa strategi bisa sia-sia. Ia belajar bagaimana mendengarkan, memperhatikan detail, dan membuat keputusan cepat, keterampilan yang kelak akan menjadi kunci sukses dalam penyelamatan Sinta. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang menembus pepohonan hutan, Hanoman duduk bersama Rama, mendengarkan cerita tentang Dewi Sinta. Ia belajar tentang kesetiaan dan cinta sejati, tentang pengorbanan yang dilakukan Rama demi Sinta, dan tentang kekuatan yang berasal dari niat tulus. Dalam hati Hanoman, api keberanian dan tekad membara lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa tugasnya bukan sekadar menolong, tetapi juga menjadi simbol harapan, penyalur keberanian, dan pelindung keadilan yang akan dikenang oleh semua makhluk. Di hari berikutnya, Hanoman dan Rama mulai bergerak bersama. Hanoman mengajarkan Rama teknik menyusup melalui hutan, membaca tanda-tanda alam, dan mengantisipasi bahaya yang tak terlihat. Rama pun mengajarkan Hanoman tentang kepemimpinan dan keberanian manusia. Persahabatan mereka berkembang menjadi ikatan yang tak tergoyahkan, fondasi bagi pertempuran yang akan datang. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat pada Alengka, tempat di mana Rahwana menunggu dengan rencana jahatnya. Bab ini berakhir dengan Hanoman menatap Cakrawala, mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju istana Rahwana. Hatinya penuh tekad, pikirannya dipenuhi strategi, dan tubuhnya siap menghadapi segala rintangan. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Rama dan Sinta bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kisah heroik yang akan mengguncang langit dan bumi Nusantara. Dari sini, Hanoman tidak lagi sekadar anak rasakti di hutan suci. Ia telah menjadi pahlawan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan yang lemah, dan legenda tentangnya baru saja mulai. Di kerajaan Alengka yang menjulang di puncak gunung berapi, suasana berbeda dari hutan dan desa yang damai. Istana Rahwana, raja iblis yang terkenal kejam dan licik, dibangun dari batu hitam dan emas berkilau, dikelilingi lautan api dan hutan gelap yang menakutkan. Rahwana, dengan 10 kepala dan 20 tangan, memancarkan aura yang menakutkan sekaligus memesona, mampu menaklukkan siapapun yang menatapnya. Ia duduk di singgasana tinggi, mengamati dunia dari kejauhan, merencanakan taktik untuk menaklukkan bumi Nusantara dan menaklukkan Rama yang menjadi ancamannya. Rahwana bukan hanya raja iblis biasa. Ia adalah makhluk yang cerdas, licik, dan penuh tipu daya. Ia mampu membaca niat manusia dan makhluk sakti, memanipulasi hati mereka dengan kata-kata manis yang menyimpan racun. Raja iblis ini percaya bahwa kekuatan bukan hanya di senjata atau sihir, tetapi juga di kecerdikan, ketakutan lawan, dan manipulasi. Setiap langkahnya dihitung, setiap kata diucapkan dengan strategi tersembunyi. Rahwana tahu bahwa untuk mengalahkan Rama dan menghancurkan harapan manusia, ia harus menggunakan tipu daya sebaik mungkin. Di tengah istananya yang megah namun menakutkan, Rahwana memandang Dewi Sinta yang ditawan. Sinta duduk dengan kepala menunduk, tetapi matanya bersinar dengan keberanian yang tak bisa dipadamkan. Rahwana tersenyum sinis, menganggap kekuatan fisik dan sihirnya cukup untuk menundukkan siapapun. Namun, ia tidak menyadari bahwa niat tulus dan keberanian Sinta, yang dipancarkan seperti cahaya, menjadi sumber kekuatan yang tidak bisa ia kuasai. Setiap kali Sinta menatap keluar jendela istana, ia mengirimkan energi harapan yang tak terlihat, yang mulai dirasakan oleh Hanoman dari jauh. Rahwana juga memiliki pasukan yang menakutkan. Raksasa besar dengan tubuh sekuat batu, iblis bersayap yang bisa menyerang dari udara, dan makhluk-makhluk gelap yang memata-matai setiap sudut hutan dan kerajaan manusia. Ia memanfaatkan pasukan ini untuk memastikan tak ada yang bisa mendekati istana tanpa seizin dan perhitungannya. Setiap malam, Istana Alengka berubah menjadi sarang gelap penuh sihir, di mana bayangan menari seperti makhluk hidup dan suara-suara misterius mengisi lorong-lorong. Kejahatan tampak begitu nyata, dan dunia luar seolah bergetar di bawah pengaruhnya. Rahwana tidak sepenuhnya jahat tanpa alasan. Ia dilahirkan dari dunia gelap yang haus akan pengakuan,
tumbuh di kerajaan yang penuh kekerasan, dan dibentuk oleh dendam terhadap dunia manusia yang dianggapnya menghina kekuatan makhluk sakti. Tetapi kebenciannya membutakan hatinya, dan ia tidak lagi melihat keseimbangan yang harus dijaga seperti Raja Batara. Setiap langkahnya untuk menaklukkan dunia adalah cerminan ambisi tanpa batas, dan itu membuatnya menjadi ancaman yang paling nyata bagi Nusantara. Meskipun kuat, Rahwana juga memiliki kelemahan, kesombongan dan kepercayaannya pada tipu daya sendiri. Ia sering meremehkan makhluk yang dianggap lebih lemah, termasuk Hanuman. Padahal, anak kerasakti ini memiliki kombinasi kekuatan fisik, kecerdikan, dan hati yang tulus, yang akan menjadi musuh paling tak terduga. Rahwana belum menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari jumlah kepala atau tangan, melainkan dari keberanian, kesetiaan, dan pengabdian yang murni. Di saat yang sama, bisikan dari langit dan hutan mulai mencapai Hanuman. Raja Batara dan roh-roh alam memberinya petunjuk bahwa Rahwana adalah ancaman nyata bagi keseimbangan dunia. Hanuman merasakan campuran kemarahan, kesedihan, dan tekad. Ia tahu bahwa misi menyelamatkan Dewi Sinta bukan hanya tentang cinta atau persahabatan, tetapi tentang menegakkan keseimbangan alam yang telah dijaga Raja Batara sejak awal. Kesadaran ini menambah kedalaman tanggung jawab yang kini ia emban. Rahwana pun mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia menyiapkan jebakan untuk Rama, berharap bisa memecah fokus sang pangeran dan mematahkan semangat Hanuman. Setiap malam, ia mengirim makhluk-makhluk gelap untuk mengintai, menguji batas kekuatan Hanuman, dan mempelajari strategi yang mungkin digunakan oleh pahlawan muda itu. Namun, Hanuman terbiasa dengan tantangan dan rintangan. Setiap percobaan Rahwana justru membuatnya lebih waspada, lebih tangkas, dan lebih cerdas. Rahwana, dalam kesombongannya, tidak menyadari satu hal, bahwa kekuatan tidak selalu mengalahkan hati yang tulus. Ia memandang Sinta yang tetap tegar, namun ia tidak mengerti bahwa keberanian dan kesetiaan bukan hanya milik manusia, tapi juga akan datang dari makhluk seperti Hanuman. Kekuatan mistis dan tipu daya Rahwana menghadapi lawan yang tak terlihat, tetapi lebih kuat daripada apapun. Keberanian yang bersih dan tekad yang tak tergoyahkan. Bab ini menutup dengan ketegangan yang memuncak. Rahwana duduk di singgasana tinggi, tersenyum sinis, yakin bahwa ia memiliki semua kendali. Di sisi lain, Hanuman, dari hutan yang jauh, merasakan panggilan hati yang membara, bahwa suatu saat, ia harus menghadapi Raja Iblis ini. Pertempuran besar antara kebaikan dan kejahatan belum dimulai, tetapi benih konflik telah tertanam, menunggu saat di mana Hanuman akan menguji seluruh kekuatan, kecerdikan, dan keberanian yang ia miliki. Dan dari sinilah, legenda penyelamat Dewi Sinta perlahan mulai terpatri. Setibanya di perbatasan Alengka, Hanuman menyadari bahwa kekuatan pasukannya tidak akan cukup untuk menembus istana Rahwana secara langsung. Ia tahu musuhnya licik, setiap lorong penuh sihir, dan pasukan iblis siap menunggu di setiap sudut. Maka, Hanuman memutuskan untuk menggunakan kemampuan uniknya, penyamaran. Dengan mantra yang ia pelajari dari roh hutan, tubuhnya mengecil, bulunya berubah menjadi gelap, dan mata peraknya menyesuaikan warna dengan bayangan malam. Ia bukan lagi kera yang terlihat terang, tetapi bayangan yang hampir tak terlihat, menembus kegelapan dengan kecepatan dan kelincahan yang menakjubkan. Dengan menyamar, Hanuman memasuki hutan di sekitar istana Alengka. Setiap langkahnya di atas tanah yang retak oleh lava dan bebatuan panas dipenuhi risiko. Ia harus menghindari patroli raksasa dan iblis bersayap, mendengarkan bisikan angin, dan merasakan energi jahat yang menyelimuti istana. Di saat yang sama, hatinya tetap fokus pada satu tujuan, menemukan Dewi Sinta dan memastikan keselamatannya sebelum Rahwana menyadari keberadaannya. Hanuman akhirnya melihat Sinta, duduk di taman gelap istana, dikelilingi oleh pasukan iblis dan penjaga. Ia menatap dengan hati-hati, merasakan ketulusan dan keberanian yang terpancar dari mata sang dewi. Dalam hati, Hanuman berjanji, "Aku akan menyelamatkanmu, Dewi Sinta. Tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa menghalangiku." Ia tahu bahwa keberanian dan kecerdasannya harus berpadu dengan kesabaran agar rencana penyelamatan berhasil tanpa membahayakan Sinta. Untuk menguji strategi Rahwana, Hanuman menggunakan ilusi cahaya yang ia pelajari dari hutan suci. Ia menciptakan bayangan dirinya di beberapa sudut istana,
membingungkan para penjaga dan iblis, sementara ia sendiri bergerak diam-diam menuju taman tempat Sinta ditahan. Ia memperhatikan setiap jebakan, setiap sihir yang dipasang, dan mencatat kelemahan pasukan Rahwana. Ini adalah ujian nyata pertama Hanoman, menyusup ke istana musuh terkuat dengan keselamatan Sinta sebagai taruhannya. Dalam perjalanan itu, Hanoman menyadari bahwa Dewi Sinta tidak hanya butuh perlindungan fisik, tetapi juga semangat. Ia menyampaikan pesan rahasia melalui angin, daun yang jatuh, dan suara-suara lembut malam, memberinya harapan dan keberanian. Sinta tersenyum tipis, memahami bahwa seseorang yang kuat telah datang untuk menolongnya, dan energi positif itu menguatkan hatinya. Hubungan tak terlihat antara penyelamat dan yang diselamatkan ini menambah kedalaman kisah, memperlihatkan bahwa keberanian adalah energi yang bisa menular. Hanoman juga menemukan rahasia Rahwana. Dari bayangan dan bisikan yang terdengar di istana, ia mengetahui kelemahan Raja Iblis itu, kesombongan dan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menembus istananya. Hanoman mencatat setiap ritual gelap, setiap pasukan penjaga yang setia, dan setiap pola malam yang biasanya digunakan Rahwana untuk memeriksa wilayahnya. Informasi ini menjadi kunci untuk strategi penyelamatan yang lebih besar. Saat malam mencapai puncaknya, Hanoman berhasil berdiri di dekat tempat Sinta ditahan. Ia memperhatikan bahwa beberapa penjaga iblis sedang tidur karena terlalu percaya pada mantra Rahwana. Ini adalah momen yang telah ia tunggu. Dengan langkah pelan dan tenang, Hanoman menghampiri Sinta, berbisik lembut agar tidak takut, dan memberikan tanda bahwa ia akan membawanya keluar dari Alengka. Setiap gerakan harus sempurna, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Namun Rahwana mulai merasakan gangguan. Aura gelapnya bergetar, menyadari bahwa sesuatu sedang menyusup di istananya. Ia memerintahkan pasukan untuk mencari sumber gangguan, dan saat itulah Hanoman menggunakan trik terakhirnya. Ia menciptakan bayangan dirinya yang lain untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara ia dan Sinta bergerak menuju jalan rahasia yang hanya diketahui roh hutan. Kecerdikan ini menegaskan bahwa kekuatan Hanoman bukan hanya fisik, tetapi juga intelektual dan strategis. Perjalanan melalui jalan rahasia itu penuh tantangan, lorong gelap, jebakan tersembunyi, dan makhluk penjaga yang berusaha menghentikan mereka. Hanoman memanfaatkan seluruh kemampuan yang ia pelajari sejak kecil, kelincahan, kemampuan mengubah ukuran, dan bahkan kemampuan berkomunikasi dengan alam, untuk menavigasi jalan itu. Setiap rintangan dilewati dengan kombinasi keberanian dan kecerdikan, memperlihatkan bahwa latihan dan pengalaman masa kecilnya kini menjadi senjata hidup yang tak ternilai. Hanoman dan Sinta hampir keluar dari istana, sementara alarm gelap mulai berbunyi di seluruh Alengka. Hanoman menatap ke belakang, melihat bayangan Rahwana yang marah dan pasukan iblis yang mulai mengejar. Namun ia tahu, ia telah mengungkap kelemahan musuh, menjaga Dewi Sinta tetap aman, dan membuktikan bahwa tekad murni serta keberanian yang bersatu dengan kecerdikan bisa menembus kegelapan manapun. Ini adalah awal dari pertarungan epik yang akan menentukan nasib Nusantara. Begitu Hanoman dan Sinta keluar dari jalan rahasia, alarm sihir Rahwana menggema di seluruh istana. Pasukan iblis berlari, raksasa dan makhluk gelap bersiaga, dan langit Alengka menjadi kelam oleh awan hitam yang menandakan kemarahan sang Raja Iblis. Namun Hanoman, dengan kecepatan dan kecerdasannya, segera memimpin pasukan kera yang telah menunggu di luar hutan untuk menyerang. Ia tidak hanya memikirkan kekuatan fisik, tetapi juga strategi, memanfaatkan medan, bayangan, dan cahaya malam untuk keuntungan mereka. Hanoman memulai serangan dengan trik yang memecah perhatian pasukan Rahwana. Ia melompat dari pohon ke pohon, menghilang di kabut, menciptakan bayangan palsu untuk menyesatkan musuh. Sementara itu, pasukan kera menyerang dari berbagai arah, menggunakan kecepatan dan koordinasi yang telah mereka pelajari selama perjalanan. Iblis rajin-rajin yang sombong mulai kehilangan fokus, tersesat di medan perang yang penuh tipu daya, menunjukkan bahwa kecerdikan Hanoman sama pentingnya dengan kekuatannya. Di tengah pertempuran, Hanoman bertemu langsung dengan raksasa terbesar Alengka, yang tubuhnya seperti batu berapi. Raksasa itu menghantam tanah dengan tinjunya, membuat gempa kecil yang mengguncang medan. Tanpa gentar, Hanoman melompat ke atas pundak raksasa itu, menghindari serangan mematikan, lalu memanfaatkan momentum untuk menjatuhkannya ke jurang. Kekuatan fisiknya luar biasa, tetapi kecerdikannya yang membuat raksasa itu terkalahkan. Sebuah pelajaran bagi pasukan kera bahwa strategi bisa menundukkan kekuatan kasar.
Sementara itu, Sinta menyaksikan dari tempat aman. Hatinya bergetar oleh campuran takut dan harapan. Ia melihat Hanuman melawan musuh yang jauh lebih besar dari dirinya, namun tidak pernah gentar. Ia memahami bahwa pahlawan sejati bukan hanya mereka yang sakti atau memiliki kekuatan fisik, tetapi yang memiliki keberanian, hati murni, dan ketekunan untuk melindungi yang lemah. Energi semangat Sinta menjadi dorongan bagi Hanuman, memberi kekuatan tambahan yang tak terlihat tetapi nyata. Rahwana, dari singgasana tinggi, melihat kekacauan yang terjadi dan merasakan kemarahan yang membara. Ia mengerahkan sihir gelapnya, menciptakan badai api yang mengamuk di medan perang. Namun Hanuman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia menggunakan pengetahuannya tentang alam dan medan untuk menghindari serangan. Ia memimpin pasukan kera untuk berlindung di balik bebatuan, memanfaatkan kabut, dan melancarkan serangan balasan yang tepat waktu, menunjukkan bahwa kecerdikan adalah senjata utama melawan kekuatan besar. Pertempuran meningkat saat Hanuman menghadapi sendiri Rahwana. Raja Iblis itu menatapnya dengan 10 kepala penuh amarah, menyerang dengan kombinasi sihir dan kekuatan fisik yang dahsyat. Hanuman menghindar, memantul di pohon, dan meluncurkan serangan balik dengan cerdas. Ia memanfaatkan kelemahan yang ia temukan saat menyusup ke istana, kesombongan Rahwana. Setiap serangan Hanuman diarahkan untuk memancing kesalahan, bukan sekadar menebas dengan kekuatan. Pada saat genting, Hanuman berhasil memutus jalur pasukan Rahwana yang menjaga Sinta. Ia melompat di atas kepala iblis bersayap, mengalihkan perhatian, dan memastikan Sinta aman untuk sementara. Pasukan kera menembus barisan musuh, menyerang dengan ketangkasan yang telah mereka latih. Hanuman membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang menyerang, tetapi tentang mengkoordinasikan dan melindungi semua yang bergantung padanya. Di tengah pertempuran, Rahwana menggunakan jurus terakhirnya, gelombang energi gelap yang mampu meluluhlantakkan medan dan membuat pasukan kera terhuyung. Namun Hanuman, dengan insting dan keberanian yang telah diasah sejak kecil, menangkis gelombang itu dengan tubuhnya sendiri, menggunakan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi pasukan dan Sinta. Ini adalah bukti bahwa pahlawan sejati rela menanggung bahaya demi keselamatan orang lain, dan keberanian Hanuman kini menjadi legenda hidup. Saat fajar mulai muncul, Hanuman dan pasukan kera akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Rahwana satu persatu. Raksasa-raksasa dan iblis bersayap melarikan diri, meninggalkan istana yang hancur dan pasukan yang kalah. Hanuman menatap langit yang mulai cerah, menyadari bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. Tetapi titik balik telah tercapai. Kebaikan telah menegaskan dirinya melawan kekuatan gelap yang tampaknya tak terkalahkan. Hanuman menatap ke arah singgasana Rahwana yang kosong, dan Sinta berdiri di sampingnya, lega namun penuh rasa kagum. Pertempuran epik telah menunjukkan bahwa keberanian, kecerdikan, dan hati yang tulus mampu menantang kegelapan manapun. Hanuman tidak lagi sekadar anak kera sakti. Ia kini menjadi legenda, simbol harapan yang akan dikenang di seluruh Nusantara, dan penyelamat yang telah membuktikan bahwa bahkan dalam kegelapan terbesar, cahaya kebaikan selalu menemukan jalannya. Setelah pertempuran sengit di Alengka berakhir, langit mulai cerah dan kabut hitam yang menutupi istana Rahwana perlahan menghilang. Dewi Sinta berdiri di samping Hanuman, tersenyum dengan mata yang penuh rasa lega. Ia merasakan kedamaian yang baru, mengetahui bahwa sang penyelamat, meskipun berasal dari dunia yang berbeda, telah menempatkan nyawanya dan keberanian di atas segalanya demi melindungi yang lemah. Hanuman menatap wajah Sinta, dan dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum sia-sia. Keberanian sejati selalu menuntun pada kemenangan yang hakiki. Rama, yang datang beberapa langkah di belakang Hanuman, menatap sang anak kera dengan penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa Hanuman bukan sekadar makhluk sakti, tetapi pemimpin yang bijak, pelindung yang setia, dan sahabat yang tak tergantikan. Bersama-sama, mereka menenangkan sisa pasukan yang masih terkejut oleh kekalahan Rahwana. Pasukan kera, yang selama ini mengikuti Hanuman dengan setia, bersorak dan mengangkat tangannya, merayakan kemenangan yang bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi juga strategi, kesetiaan, dan kecerdikan sang pemimpin. Hanuman kemudian memutuskan untuk menghancurkan simbol kekuasaan Rahwana di Alengka agar kegelapan tidak kembali. Ia menggunakan seluruh energi dan sihir hutan suci untuk menonaktifkan mantra yang menahan Sinta dan melemahkan pasukan iblis yang tersisa.
Setiap gerakan Hanoman mencerminkan penguasaan penuh atas kekuatan yang telah ia latih sejak kecil, kelincahan, kecerdikan, dan keberanian yang berpadu dengan hati murni. Dengan satu gerakan epik, Istana Alengka yang penuh kegelapan hancur perlahan, meninggalkan tanah yang kini siap pulih kembali menjadi tempat kehidupan. Dewi Sinta menghampiri Hanoman dan berterima kasih dengan suara lembut yang penuh rasa haru. Ia mengerti bahwa Hanoman bukan sekadar penyelamat, tetapi simbol harapan yang muncul dari keberanian dan kesetiaan. Dalam mata Hanoman, ada rasa puas yang tenang, bukan karena kekuatan yang ia miliki, tetapi karena tugas yang ia emban untuk melindungi yang lemah telah tercapai. Ia merasakan bahwa perjuangan dan pengorbanannya telah menumbuhkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, warisan moral yang abadi. Rama kemudian memberikan penghormatan khusus kepada Hanoman, mengakui jasanya di depan seluruh pasukan dan rakyat yang mulai berdatangan. Ia menyebut Hanoman sebagai sang penyelamat Nusantara, pahlawan yang lahir dari keberanian, latihan, dan hati yang tulus. Kata-kata Rama menjadi simbol kehormatan, bukan hanya bagi Hanoman, tetapi bagi semua makhluk yang percaya bahwa kebaikan bisa menaklukkan kegelapan, tidak peduli seberapa kuatnya musuh. Namun Hanoman tidak hanya menerima kehormatan itu dengan bangga. Ia mengingat semua pelajaran yang ia dapat sejak kecil, dari guru-guru hutan, makhluk sakti, hingga Raja Batara. Ia memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pujian atau kemenangan semata, tetapi dari keberanian untuk terus melindungi yang lemah, bahkan ketika dunia tidak memperhatikan. Hanoman tersenyum tipis, menyadari bahwa legasinya tidak hanya tentang menyelamatkan Sinta, tetapi tentang menjadi contoh bagi semua makhluk, besar maupun kecil. Setelah pertempuran, Hanoman kembali ke hutan suci, tempat ia belajar sejak kecil. Ia duduk di tepi sungai yang jernih, memandang pepohonan dan langit, dan merasakan kedamaian yang dalam. Di hatinya, ia tahu bahwa dunia telah berubah, bahwa kegelapan Rahwana telah dikalahkan, dan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga. Namun ia juga menyadari bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang ia tunjukkan harus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Hanoman kemudian memutuskan untuk melatih generasi baru pasukan kera dan makhluk suci, menanamkan nilai-nilai keberanian, kecerdikan, dan hati yang murni. Ia mengajarkan bahwa kekuatan fisik hanyalah sebagian kecil dari pahlawan sejati. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan tetap setia pada kebaikan. Dengan demikian, warisan Hanoman tidak hanya hidup melalui legenda, tetapi juga melalui tindakan nyata para penerusnya. Berita tentang kemenangan dan keberanian Hanoman menyebar ke seluruh Nusantara. Makhluk manusia dan sakti mulai mengenang namanya, menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka. Dari desa ke desa, dari hutan ke pegunungan, nama Hanoman menjadi simbol keberanian dan harapan. Legenda ini mengajarkan bahwa meskipun seorang pahlawan lahir dari tempat yang tidak terduga, bahkan dari makhluk yang dianggap kecil dan lemah, ia bisa mengubah dunia dengan ketulusan dan keberanian. Bab ini ditutup dengan Hanoman menatap langit senja, matahari terbenam di cakrawala. Ia tahu bahwa meskipun pertempuran telah berakhir, dunia akan selalu membutuhkan pahlawan. Hanoman tersenyum, sadar bahwa dirinya kini bukan hanya penyelamat Dewi Sinta, tetapi juga penjaga keseimbangan, simbol harapan, dan legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Dari hati yang tulus dan keberanian yang tak tergoyahkan, kisah Hanoman menjadi cerita abadi, kisah tentang cahaya yang mampu menembus kegelapan, tentang pahlawan yang lahir dari keberanian dan hati murni. Setelah kemenangan di Alengka, Hanoman memimpin perjalanan pulang bersama Rama, Sinta, dan pasukan kera yang selamat. Hutan dan desa-desa yang dilewati mereka kini tampak berbeda. Pepohonan bergoyang lebih lembut, sungai mengalir jernih, dan udara dipenuhi bisikan alam yang tenang. Hanoman menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal mengalahkan musuh, tetapi juga memulihkan keseimbangan yang sempat terguncang oleh kegelapan Rahwana. Alam pun seakan menyambutnya, memberikan penghormatan atas perjuangan dan hati yang tulus. Dewi Sinta berjalan di samping Hanoman, tersenyum penuh rasa kagum. Ia berbicara tentang pengalaman menyiksa di Alengka, namun juga mengakui keberanian Hanoman yang melebihi segala harapannya. Hanoman mendengarkan dengan tenang, mengetahui bahwa setiap kata yang keluar dari Sinta bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan bahwa keberanian dan kesetiaan bisa menyelamatkan hidup, bahkan melawan kegelapan yang tampak tak terkalahkan. Rama pun memuji Hanoman di hadapan seluruh pasukan kera. Kau bukan hanya penyelamat,
Tapi guru dan pelindung kami, katanya. Hanuman menunduk rendah, bukan karena kesombongan, tetapi karena memahami bahwa pengakuan hanyalah bagian dari tanggung jawabnya. Ia belajar bahwa legenda tidak hanya lahir dari kemenangan, tetapi dari kesetiaan, empati, dan pengorbanan yang tak terlihat oleh dunia. Di perjalanan pulang, Hanuman menyempatkan diri mengunjungi roh-roh hutan yang pernah membimbingnya sejak kecil. Ia memberikan hormat, dan roh-roh itu memberikan tanda keberkahan. Pohon-pohon tumbuh lebih tinggi, bunga bermekaran lebih cerah, dan sungai mengalir lebih deras. Hanuman tahu bahwa keseimbangan alam bukan sesuatu yang statis, tetapi harus dijaga melalui kerjasama antara manusia, makhluk sakti, dan alam itu sendiri. Hanuman kemudian kembali ke hutan suci, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Di sana, ia melatih generasi baru keras sakti dan makhluk hutan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga kecerdikan, keberanian, dan hati yang tulus. Setiap latihan bukan sekadar untuk pertahanan, tetapi juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan keberanian yang akan menjadi legenda bagi generasi mendatang. Kabar kemenangan dan keberanian Hanuman menyebar ke seluruh Nusantara. Desa-desa yang pernah takut pada gelapnya hutan kini merasa aman. Manusia dan makhluk sakti mulai menceritakan kisah Hanuman, dari hutan ke gunung, dari sungai ke desa, sehingga nama Hanuman menjadi simbol harapan dan keberanian. Anak-anak menirukan lompatan dan trik Hanuman, sementara para orang tua mengajarkan bahwa hati yang tulus lebih kuat daripada kekuatan fisik. Di Istana Rama, Hanuman diundang untuk menerima penghargaan sebagai pahlawan Nusantara. Namun ia menolak dengan rendah hati. Ia mengatakan bahwa keberanian bukan miliknya seorang diri. Tanpa pasukan kera, alam yang membimbingnya, dan keberanian Sinta, kemenangan ini tidak akan mungkin terjadi. Sikap ini membuatnya semakin dihormati, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena kebijaksanaan dan hati yang besar. Hanuman juga menyadari bahwa legenda tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menulis catatan rahasia, menanamkan ilmu dan strategi untuk masa depan, agar setiap ancaman kegelapan yang muncul nanti bisa dihadapi dengan kecerdikan dan keberanian. Ia ingin semua makhluk, baik manusia maupun kera, belajar bahwa pahlawan bukan sekadar mereka yang lahir sakti, tetapi mereka yang berani menegakkan kebaikan dengan hati tulus. Di malam terakhir perjalanannya, Hanuman duduk di puncak bukit, menatap bintang-bintang yang dulu menyaksikan kelahirannya. Ia mengingat masa kecilnya, latihan di hutan, pertemuan dengan Rama dan Sinta, hingga pertempuran di Alengka. Semua itu membentuknya menjadi pahlawan sejati. Hanuman menyadari bahwa legenda yang abadi lahir bukan dari kekuatan semata, tetapi dari keberanian, kesetiaan, dan pengabdian untuk melindungi yang lemah. Hanuman melompat tinggi ke langit, seolah ingin menyentuh cakrawala. Dari sinilah legenda sang penyelamat Nusantara tersebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi inspirasi bagi siapapun yang percaya bahwa cahaya kebaikan selalu menemukan jalannya. Dunia kini aman, keseimbangan pulih, dan Hanuman tidak hanya menjadi pahlawan, tetapi juga simbol abadi. Makhluk kecil dengan hati besar yang mampu mengubah dunia. Dari hutan suci Nusantara hingga gemerlap kota modern, kisah Hanuman bukan sekadar cerita tentang seekor kera sakti, melainkan saga abadi tentang keberanian yang lahir dari hati, kecerdikan yang menembus kegelapan, dan pengorbanan yang menyeimbangkan dunia. Ia lahir bukan untuk berkuasa, tetapi untuk menyalakan cahaya harapan di tengah kegelapan rahwana. Setiap lompatan, setiap trik, setiap strategi bukan hanya menaklukkan musuh, tetapi menanamkan inspirasi bagi setiap makhluk yang percaya pada kebaikan. Dari penyelamatan Dewi Sinta, pertempuran epik di Alengka, hingga legenda yang hidup di era modern, Hanuman menunjukkan satu kebenaran abadi. Pahlawan sejati lahir bukan dari kekuatan yang tampak, tetapi dari keberanian untuk melindungi yang lemah, kecerdikan untuk menembus tipu daya,